Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, NIM 180503008 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi bab 2, yaitu tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yang pertama, untuk memenuhi komposisi nilai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, untuk menambah wawasan saya pribadi dan juga teman-teman sekalian mengenai materi bab 2, yaitu tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Dan yang ketiga, untuk menambah pengetahuan serta pengalaman. Langsung saja, pembahasan di dalam bab ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama membahas tentang tinjauan pemrosesan transaksi, dan bagian yang kedua membahas tentang sistem Enterprise Resource Planning. Di bagian pertama, yaitu membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan pengolahan data, mulai dari input sampai data tersebut menjadi sebuah output dalam bentuk informasi. Yang kedua yaitu berkenaan dengan sistem informasi modern yang digunakan dalam organisasi, yang salah satunya yaitu sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Di dalam pemrosesan transaksi, akuntan dan juga sistem memegang peranan penting, karena ada beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh dua hal tersebut, seperti data apa yang sebaiknya digunakan, data apa saja yang sebaiknya disimpan, dan lain sebagainya. Langsung saja kita memasuki kepada pembahasan pertama di bagian pertama, yaitu siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data adalah suatu operasi yang dilakukan untuk menghasilkan suatu informasi yang relevan dan juga penting. Siklus pengolahan data terdiri dari 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu input data. Tahapan yang kedua yaitu penyimpanan data, tahapan yang ketiga pengolahan data, dan tahapan yang terakhir atau yang keempat yaitu output informasi. Kita masuk ke dalam tahapan yang pertama yaitu input data. Input data adalah data dari transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Aktivitas yang pertama yaitu setiap aktivitas yang menarik. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, orang-orang atau siapa saja yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Yang kedua yaitu penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber yang paling penting. Setiap dari kita pasti tahu bahwa yang namanya data itu adalah suatu hal yang penting, terkhusus bagi sebuah perusahaan. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Ada 5 konsep penyimpanan data. Yang pertama yaitu buku besar. Yang kedua, teknik pengkodean. Yang ketiga, bagan akun. Yang keempat, jurnal. Dan yang kelima, jejak audit. Yang pertama yaitu buku besar. Buku besar dibagi ke dalam 2, yaitu buku besar umum dan juga buku besar khusus. Buku besar umum berisikan tentang ringkasan atas setiap akun, mulai dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan buku besar khusus yaitu berisikan tentang hal-hal yang lebih mendetail atas setiap akun, seperti akun mendetail mengenai aktiva, akun yang lebih mendetail mengenai pendapatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknik pengkodean. Ada 4 jenis teknik pengkodean. Yang pertama, kode urutan.
Yang kedua, kode blok. Yang ketiga, kode grup. Dan yang terakhir, kode mnemonik. Kode mnemonik adalah kode yang berisikan tentang selingan antara angka dan juga huruf. Seperti 1, 8, A, B, 9, C, 10, D. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga yaitu bagan akun. Bagan akun adalah setiap angka yang ditetapkan untuk setiap akun. Yang keempat yaitu jurnal. Jurnal juga dibagi di dalam dua, yaitu jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang berisikan tentang transaksi yang jarang atau tidak rutin dilakukan, seperti pembayaran pinjaman dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus berisikan tentang transaksi yang sering dilakukan seperti pembelian, penjualan secara cash atau kredit, dan lain sebagainya. Sebelum data masuk ke dalam buku besar, biasanya data tersebut dimasukkan atau dicatat ke dalam sebuah jurnal. Yang terakhir atau yang kelima yaitu jejak audit. Di dalam jejak audit, setiap transaksi memungkinkan untuk ditelusuri agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi tersebut. Yang selanjutnya juga ada 5 konsep penyimpanan berbasis komputer. Yang pertama yaitu entitas, yang kedua atribut, yang ketiga file dan file induk, yang keempat file transaksi, dan yang kelima database. Entitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan data atau informasi. Yang kemudian ada atribut, selanjutnya ada file dan file induk, kemudian ada file transaksi. File transaksi adalah file-file yang berisikan tentang transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik itu transaksi kecil sampai transaksi yang besar sekalipun. Kemudian yang terakhir ada database. Database berisikan tentang data-data yang saling berhubungan satu sama lain yang terintegritas ke dalam satu sistem atau satu pusat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengolahan data. Terdapat 4 jenis aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan data. Adapun aktivitas yang pertama yaitu membuat atau creating. Di dalam membuat data ini yaitu perusahaan membuat data terhadap setiap transaksi atau aktivitas bisnis yang dilakukan, seperti menambahkan data karyawan ke dalam database penggajian. Kemudian yang selanjutnya itu membaca atau reading. Data yang telah dibuat kemudian dibaca untuk mengambil atau melihat data yang sudah ada. Kemudian langkah yang selanjutnya dilakukan adalah memperbarui atau updating. Setiap data yang telah dibuat dan dibaca, apabila ada sesuatu hal yang kesalahan atau lain sebagainya, data tersebut diperbarui guna kepentingan perusahaan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menghapus atau deleting. Setiap data yang telah dibuat, dibaca, dan diperbarui apabila tidak berguna lagi bagi perusahaan, maka data tersebut akan dihapus. Seperti membersihkan data file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan kita. Kemudian langkah yang terakhir yaitu output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan dalam monitor, output mengacu pada soft copy. Sebagai contohnya seperti apabila data tersebut ada pada layar handphone atau Android ini, maka data tersebut dalam bentuk soft copy. Namun apabila data tersebut dicetak dalam bentuk kertas atau lain sebagainya, maka data tersebut akan berbentuk hard copy. Contoh dari hard copy adalah sebagai contoh seperti kertas ini adalah hard copy. Dokumen adalah catatan transaksi atas data perusahaan lainnya. Beberapa seperti cek dan faktur dikirimkan kepada pihak eksternal perusahaan. Adapun hal lainnya seperti laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian, data-data tersebut atau dokumen tersebut digunakan secara internal untuk perusahaan. Kemudian ada yang namanya laporan atau report. Laporan atau report digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan merumuskan strategi bisnis agar perusahaan bisa maju dan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kita memasuki kepada pembahasan bagian kedua, yaitu System Enterprise Resource Planning. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang berhubungan dengan sistem informasi modern yang berguna bagi kegiatan bisnis sebuah organisasi. ERP atau
Enterprise Resource Planning System adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen persediaan, dan lain sebagainya ke dalam satu sistem. Adapun model ERP biasanya mencakup kepada hal-hal berikut. Ada 7 modul ERP yang biasanya dicakup dalam suatu sistem ini. Yang pertama yaitu keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia dan penggajian. Yang ketiga ada memesan kekas atau siklus pendapatan. Yang kelima, yang selanjutnya, yang keempat itu ada manufaktur atau siklus produksi. Yang kelima ada manajemen proyek. Yang keenam ada manajemen hubungan pelanggan. Dan yang terakhir adalah alat sistem. Mungkin sekian hasil pemaparan saya mengenai materi bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman mendapatkan ilmu atau pengetahuan, maka semua itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila teman-teman mendapatkan kesalahan dari pemaparan dan video saya ini, maka semuanya murni dari diri saya pribadi. Terima kasih. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.